Salam sukses, kami redaksi Kudus Time akan menginformasikan. Gonjang-ganjing sengketa hasil tes seleksi Prades Kudus makin memanas. Sengketa pengisian perangkat desa di Kabupaten Kudus hingga saat ini belum juga berakhir, bahkan mulai memanas. Hal ini tampak dengan adanya massa yang melakukan unjuk rasa di berbagai kecamatan di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Senin tanggal 28 Agustus tahun 2023. Seperti yang terjadi di Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus. Massa peraih ranking 1 pada tes seleksi pengisian perangkat desa yang tergabung dalam GARANK 1 Kaliwungu mendatangi kantor Kecamatan Kaliwungu untuk melakukan aksi unjuk rasa. Kedatangan pengunjuk rasa dengan sigap pihak Kecamatan Kaliwungu menemui para pengunjuk rasa. Kemudian dilakukanlah negosiasi dan dari hasil negosiasi itu terjadilah kesepakatan antara pihak Camat Kaliwungu dengan pihak pengunjuk rasa, keduanya bersepakat untuk melakukan audiensi. Pada awalnya audiensi berjalan lancar, tapi di pertengahan audiensi timbul kericuhan, suasana sempat memanas, karena perselisihan pendapat antara Camat Kaliwungu Satrio Budi Gunawan dengan pihak penasehat hukum Garang 1. Pihak penasehat hukum GARANK 1 oleh Camat Kaliwungu tidak diperkenankan berbicara atau mengeluarkan pendapat, tapi penasehat hukum GARANK 1 Sukis SHMH memaksa berbicara. Karena menurut Sukis, berdasarkan UU KUHP nomor 18 tahun 2023 pihak pengacara bisa mendampingi kliennya di luar sidang. Kemudian terjadi perdebatan tajam antara camat dan penasehat hukum GARANK 1, dan suasana sempat memanas. Yang akhirnya mereda, dan selang beberapa menit peserta audiensi yang lain bicara. Lalu ketika Sukis angkat bicara lagi kemudian pihak camat menolak Sukis untuk berbicara. Ricuh audiensi terjadi lagi, karena Sukis memaksa berbicara dan berpendapat bahwa perlakuan itu adalah suatu bentuk arogansi pejabat. Saya ditolak untuk berbicara, ini adalah suatu bentuk arogansi pejabat, begitu kata Sukis. Suasana sempat mereda, karena diredam oleh pihak Kecamatan Kaliwungu dan petugas keamanan. Dan peserta audiensi yang lain pun berganti berbicara. Namun suasana sempat memanas lagi ketika penasehat hukum GARANK 1 angkat bicara lagi dan pihak camat menolak. Suasana pun jadi memanas lagi, bahkan Sukis dengan suara lantang mengancam, apabila 7 hari kerja dalam minggu ini para peraih ranking 1 pada seleksi perangkat desa tidak dilantik, Sukis akan membongkar dalang di balik kekisruhan ini. Karena saya tahu ada permainan dalam kasus ini, kalau sampai akhir hari kerja minggu ini tidak dilantik, saya ganti permainan, siapa yang jadi koordinator Kecamatan Kaliwungu, siapa yang memerintahkan, saya tahu semua, saya punya bukti. Ditolak oleh pejabat yang biadab. Saya tidak menolak undang-undang kuasanya, tapi kayaknya dengan audiensi ini, saya hanya mau menerima audiensi dari pemerintah. Sama saja. Sama saja. Monggo kalau nanti mau berproses seperti itu. Monggo berikan. Pada intinya saya tetap mewakili daripada pemberi kuasa. Ditolak oleh pejabat yang biadab. Saya tidak menolak undang-undang kuasanya, tapi kayaknya dengan audiensi ini, saya hanya mau menerima audiensi dari pemerintah. Sama saja. Sama saja. Monggo kalau nanti mau berproses seperti itu. Monggo berikan. Pada intinya saya tetap mewakili daripada pemberi kuasa. Saya tidak akan meneruskan lagi untuk berdiri di sini. Jelas apa yang jenengan sampaikan semua itu merupakan suatu pelanggaran, karena saya tahu ada permainan dalam kades ini. Kalau sampai dengan minggu akhir hari kerja ini, minggu ini hari kerja ini tidak dilantik, saya ngerti permainan. Siapa yang jadi koordinator Kecamatan Kaliwungu? Siapa yang memerintahkan? Saya paham semua. Saya punya data, saya punya bukti sebagai seorang lawyer. Akan saya buka. Terima kasih. Saya minta pamit.
Monggo. Sebagai seorang lawyer, akan saya bongkar, begitu ujar Sukis. Pada kesempatan itu Intan Permatadewi selaku koordinator kecamatan pada aksi unjuk rasa masih menuntut hal yang sama dengan tuntutan demo di depan pendopo Kabupaten Kudus, yakni pelantikan calon Prades. Pengisian perangkat desa di Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus. Mau ada pengisian perangkat desa tersebut atas adanya dasar keuangan negara yang saya masih ingat pada saat itu pendaftaran dimulai 5 Oktober 2022 sampai dengan 13 Oktober. Dan apabila sampai akhir minggu ini tidak dilantik, dia akan melakukan upaya hukum. Kita masih menantikan kajian dari kepala desa selama 1 minggu yaitu hari Jumat. Ketika sampai hari Jumat tidak melakukan pelantikan, kita akan melakukan upaya hukum. Begitu ujar Intan Permatadewi. Demikian ulasan dari kami. Terima kasih. Dan jangan lupa dukung channel kami agar selalu berkembang dan dapat memberikan banyak manfaat kepada warga Kota Kudus khususnya. Dengan cara subscribe, like, share dan komen.